Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada awalnya kakak ucapkan terima kasih kepada kamu yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan kita kali ini. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kalau kak boleh tahu, kamu dari mana? Saya dari rumah, Kak. Oh, udah makan? Udah, Kak. Oh, udah. Jalannya macet nggak? Lumayan sih, Kak. Lumayan. Oh. Mungkin agar kita lebih dekat ya, kita kenalan dulu boleh? Boleh. Mau dari kakak dulu atau dari kamu? Boleh dari Kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Zahra Lutfia. Kamu bisa panggil Kak Zahra. Kalau kamu? Saya Putri Pamarasan, Kak. Biasa dipanggil Putri, kan? Putri. Oke, Putri. Sebelumnya Putri tahu kita mau ngapain hari ini? Enggak, Kak. Oh, enggak. Hari ini tuh kita akan melakukan konseling. Putri pernah melakukan konseling? Oh, belum. Berarti belum tahu ya apa itu konseling? Belum, Kak. Oke, Kak jelaskan dulu ya. Konseling itu adalah sebuah layanan dalam dunia konseling di mana nanti Putri itu akan menceritakan apa permasalahan yang Putri alami saat ini, dan nanti kakak akan membantu menyelesaikan permasalahan Putri itu. Gitu. Tujuannya itu untuk membantu Putri nanti agar masalahnya itu lebih mudah, lebih ringan rasanya. Dan selain itu di konseling ini Putri diharapkan itu untuk terbuka dan menceritakan semua apa yang Putri rasakan, dan juga di sini itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang Putri ceritakan itu tidak akan kakak ceritakan juga kepada orang lain. Mungkin jika nanti permasalahan Putri itu tidak sanggup kakak menyelesaikannya, nanti akan kakak alih tangan kasuskan. Itu pun sesuai kesepakatan dari Putri juga. Dan juga yang Putri ceritakan itu nanti adalah permasalahan yang terkini yang sedang terjadi. Oke, sampai sini apakah ada yang Putri tanyakan? Enggak. Berarti bisa ketemu ya? Baik, Kak. Coba ceritakan apa yang mengganggu pikiran Putri saat ini. Yang mengganggu pemikiran saya pada hari ini itu cuma itu, Kak, perselisihan atau permasalahan-permasalahan kecil dengan teman, Kak. Oh, permasalahan dengan teman. Lalu kalau kakak boleh tahu permasalahan seperti apa yang terjadi dengan teman Putri? Kesalahpahaman gitu sih, Kak. Kayak dia tuh belum tahu cerita aslinya seperti apa, tapi sudah menuduh gitu. Boleh nggak ceritakan bagaimana awalnya dulu dengan teman Putri? Kalau itu dengan dulunya itu dengan dia itu sangat akrab sekali, Kak, sangat dekat, dan dia sudah seperti keluarga, Kak, kalau dekatnya gitu. Jadi karena permasalahan itu dia agak sedikit jauh dengan Ipa. Oh gitu. Permasalahan seperti apa sih, atau kesalahpahaman seperti apa yang terjadi dengan Putri, antara Putri dengan teman Putri? Kesalahpahaman kayak nggak sependapat aja gitu, Kak. Apa yang dia lakuin itu kayak beda pendapat aja gitu, Kak. Boleh nggak ceritakan bagaimana awalnya? Awalnya terjadi permasalahannya, Kak. Itu berawal dari semester waktu kelas 9 ya. Kami dekatnya di waktu kelas 9. Itu karena dekat tuh kan dia mau dekat dengan itu tuh karena ikut dekat dengan cowoknya gitu. Jadi di kelas 9 kami udah mulai dekat sampai pas 12 itu hubungan ibu dengan dia tuh udah sangat dekat kali gitu, sampai ibunya udah percaya jemput, ibu juga udah percaya sama ibu dia gitu. Jadi sampai kami sama milih untuk tempat kuliah sama gitu, tapi dengan jurusan yang berbeda gitu. Jadi awalnya pun nggak milih untuk kuliah di sini gitu, tapi karena emang udah lulusnya di sini, jadi ya udahlah gitu. Nah, jadi awalnya ikut niatnya nggak kalau satu kos tapi nggak satu kamar sama dia gitu, untuk menjaga hubungan pertemanan aja gitu, biar nggak terlalu banyak konflik gitu. Tapi karena ikut
cek bapak kos kan. Ibu dapat nomor bapak kos ini juga dari kakak dia. Terus nyampe di sini rupanya digabung sama bapak kos sama dia gitu. Jadi ya udahlah gitu. Soalnya ikut orangnya tipenya emang suka pasrah aja sih Kak gitu. Jadi akhirnya satu kos lagi sama dia gitu untuk beli barang atau apapun kebutuhan kami yang berdua. Itu kami beli berdua sama dia gitu. Sampai di semester 1 itu mulus-mulus saja sih Kak pertemanan kami gitu. Tapi dari semester 1 tuh ikut udah sedikit punya firasat gitu. Dia udah coba negur dia kan gimana dia deket dengan cowok yang jenis gitu, yang baik gitu, supaya dia nggak tersakitin. Dimana di posisi lain dia juga udah punya pacar gitu. Jadi bilang lah gitu ke dia kan, kalau misalnya belum selesai, kalau masih ada yang ini, jangan dulu ya dengan yang lain gitu. Selesaikan dulu satu-satu. Nah itu aku bilang di semester 1 gitu ke dia. Tapi di situ respon dia kayak dia belum siap aja gitu untuk kehilangan yang ini, tapi dia udah mau mencari yang lain gitu. Sampai di semester 2 di situ juga udah ada sedikit benih-benih benih-benih perselisihan antara kami kan dengan dia gitu. Jadi di situ pun Ibu juga udah negur, dia udah dekat juga dengan cowok di situ kan. Nah Ibu udah negur juga ke dia kan, udah bilang juga ke dia untuk nggak usah dulu dekat dengan yang ini gitu. Tapi sama respon dia tetap juga nggak ada, dia iyain gitu. Sampai di akhir libur semester kan Kak, ikut ada dikabarin kan sama orang di chat apa itu, nggak tahu nomor itu nomor siapa gitu. Rupanya itu nomor yang dekat dengan cowok yang dekat dengan dia. Oh yang di kampusnya? Iya yang di kampus ini dekat dengan dia. Itu dia nanyain gimana sifat temanku tuh. Terus dia juga nanyain gimana orangnya, 3 orangnya gimana gitu. Ya udah, jadi aku ceritain kan. Tapi di akhir ceritanya aku bilang kalau misalnya ada urusan yang lain, tolong tanyakan aja ke dia gitu. Soalnya nggak ada sangkut pautnya dengan Ibu gitu. Takutnya nanti apa yang Ibu bilang, itu lain pendapatan dia gitu, pendapat dia kan. Jadi sampailah di semester 3 gitu. Nah disitulah sudah ada sedikit benih-benih permasalahan dari kami kan. Kayak dia nggak paham dengan Ibu gitu. Kayak Ibu juga kadang nggak paham sama dia, posisi dia kayak apa gitu. Tapi yang Ibu rasakan itu emang udah berat sangat Kak. Nyampe ikut nyampe di kos kan Kak, kita yang namanya kuliah kan capek kan Kak, punya waktu yang banyak gitu. Kita kuliah dari sore gitu, dari pagi sampai sore kan, butuh istirahat yang banyak gitu. Nah, tapi dia nyampe di kos nggak perhatian kepada kita, jadi seolah-olah kita tuh kayak dia nganggap kita nggak sih gitu. Nah kita juga butuh waktu buat kita sendiri. Nah, dia malah berisik sama temannya, cerita sama teman-temannya, ketawa sama teman-temannya. Awalnya aku udah negur Kak sama dia kan, tapi dia nggak diain. Akhirnya dia marah sama Put kan, pindah ke atas. Ya dengan sikap dia marah tuh kadang dia apa yang dia lakuin tuh kadang suka banting-banting juga, suka banting pintu. Tapi nggak terlalu keras sih kan yang dia banting tuh, kayak dia ngeluapin emosinya dengan rasa ketidaksukaan gitu. Dari situ itu ngerasa sifat dia tuh udah aneh gitu, kayak nggak nerima aku lagi gitu. Jadi waktu itu posisinya pas kan Kak, kami disuruh dulu sama bapak di yang anak bawah suruh pindah ke atas kan. Untuk anak bapak kos ini mau nikahan. Nah jadi saya pun di situ posisinya pas deh buat aku pindah kos, tapi nggak perlu bilang-bilang secara langsung, nggak perlu bilang-bilang sama dia gitu. Jadi karena udah ngerasa nyaman juga kan, nggak sekos sama dia gitu, kayak dia lebih bebas dengan dunianya, aku pun nggak terganggu gitu. Jadi pas mau pindah ke bawah, pertama aku bilang dulu Kak sama bapak kos buat nggak usah pindah ke bawah, itu udah nyaman di atas. Nah barulah bilang kan ke dia untuk
Itu nggak usah ya pindah ke bawah gitu, soalnya udah nyaman di atas gitu kan, biar nyalain juga selisihin sama dia. Tapi dia juga nggak itu kak, nggak, dia emang awalnya tuh bilang kayak rasa nggak nyaman gitu. Jadi di situ kan waktu itu posisinya ikut ditelepon sama nomor teman itu tuh. Awalnya ikut kaget kan, ngapain dia nelpon pun gitu. Biasanya juga ngechat biasa gitu kan. Akhirnya ditelepon kan dengan posisi dia lagi nangis-nangis gitu. Ibu pun heran kenapa dia bisa nangis-nangis gitu. Sedangkan dia nggak pernah nangis gitu. Awalnya dia cuma nelpon karena aku nggak percaya, dia VC kan untuk membuktikannya kalau dia tuh emang nangis gitu. Dia tuh minta tolong ke Put, rupanya dia udah tahu kalau misalnya si ceweknya dia ini ada hubungan lain di belakangnya gitu. Jadi dia minta tolong ke Put. Awalnya Put mikir tuh ini pasti akan berdampak kepada pertemanan kami yang udah nggak baik-baik aja kan. Jadi Put bilang lah sama si cowok ini dulu kan, udah 3 hari kan ikut nganggurin kan chat sama teleponnya gitu. Jadi bilang ke dia gitu, aku nggak mau deh berusaha masalah ini, takutnya nanti pertemanan gue jadi rusak. Bilang gitu kan, ditambah dia kan anak yang keluarganya bergantung ke dia gitu. Takutnya nanti kalau misalnya ibu ceritain ini dia jadi drop ataupun depresi gitu kan. Jadi nggak mau ibu ceritain. Akhirnya ditelepon lagi gitu, dia cerita lagi sama aku, dia bilang gitu nggak akan berdampak kok hidup gua gitu, dan nggak akan berdampak juga dengan pertemanan kalian. Dia bilang kayak gitu kan. Gue cuman mencari kepastian biar gue bisa lepas ataupun bisa bertahan. Dia bilang gitu ke Put kan. Jadi ya udah, itu bilang lah kan bagaimana sifat dia ke sifat cewek ini di belakang dia gitu, supaya dia bisa tenang juga. Terus dia bilang gini, gue mungkin akan berhenti dulu untuk bekerja karena gue pengen nikmatin dulu hidup gue kan, gue pengen bahagia dulu untuk sesaat, dan gue juga pengen istirahat dulu gitu ya. Jadi karena dia udah ngomong kayak gitu kan kak, jadi ikut berpikiran gini, nggak salah lah ya kalau kita udah ngomong kayak gitu gitu. Jadi karena udah ngomong kayak gitu, dan itu pun dari ngomong itu ke jarak Ica itu emang marah besar-besarannya kan, itu udah ada waktunya 4 hari kan. 4 hari dia baru tahu kan. Nah, habis ikut selesai, posisinya waktu itu habis ikut selesai UAS atau ujian kampus kan kak. Dia ngechat kan, dia ngomong kayak gini, ngapain ikut bilang ke dia masalah Ica, kan itu masalah pribadi Ica, jadi nggak usah dibilang gitu kan. Terus dengan waktu itu aku bilang gini ke dia, itu nggak aku yang minta tapi dia yang mau, aku bilang kan. Terus ditanya lagi kan sama dia, ngapain dikasih tahu kata dia kan, sedangkan kamu sendiri, dia bilang kayak gitu kan, sedangkan kamu sendiri tahu kan gimana keluarganya, kata dia, emang bergantung ke dia gitu. Terus aku bilang lagi ke dia kan, gini, aku udah nanya kok ke dia tentang masalah keluarganya tuh, bagaimana kehidupannya gitu, dan dia itu memang benar-benar mau istirahat gitu, memang berhenti dulu sejenak gitu kan. Terus gimana, itu emang masalah pribadi aja gitu dia kan udah dari dulu ya, gue bilang gitu kan, udah dari dulu aku bilang sama kamu gitu kan, untuk selesaikan dulu dengan yang ini baru berangkat lagi dengan ini gitu, nanti dampaknya susah weh, gue bilang gitu kak ke dia. Tapi dia nggak mau dengar, sekarang udah terjadi, ngapain lagi dimarah-marahin gitu, bilang gitu kan. Cukup aja minta maaf ke dia, terus jelasin apa yang sebenarnya gitu. Gue bilang gitu ke dia kan kak, sampai dia emang marah besar gitu, nggak ngomong lagi sama Put gitu, dan dia pun nggak mau lagi perbaiki hubungan dengan Put masalah ini gitu. Jadi kayak gitu pak. Awal mula dia tuh mulai berubah sikap tuh Putri tau nggak alasannya kenapa? Ya mungkin alasannya
mungkin karena itu udah mungkin dari dulunya kami yang dekat ya kan Kak, yang biasanya kami lakukan itu berdua, apa itu berdua. Mungkin posisinya sekarang karena kita udah beda jurusan gitu kan, yang dulunya kita belajar bareng gitu, tapi dia dengan jurusan dia yang ilmu hadis, ikut dengan jurusan ikut yang beda gitu. Mungkin karena itu sering keluar ataupun sering keluar dengan teman-teman pun, atau mungkin karena dia emang ada masalah lain itu juga nggak tahu Kak. Kayak dia yang banting barang itu tuh gimana respon Putri? Agak sedikit terkejut sih Kak, soalnya dia nggak pernah awalnya ngelakuin kayak gitu. Kalau misalnya dia marah, kami sama Kak, posisinya sama. Kalau kami ya kayak kalau marah tuh biasanya kami cuma diam gitu. Nanti kalau misalnya udah tahu kesalahan kita akan spontan untuk minta maaf gitu. Tapi kalau posisinya pas waktu itu tuh dia nggak ada Kak, langsung marah aja gitu terus pergi gitu, dan jarang untuk di kos gitu. Berarti Putri juga belum pernah mencoba tanya gitu kemarin untuk kenapa? Udah Kak, udah sempat ikut tanyakan ke dia kenapa, dia bilang kan dia nggak mau jawab Kak, cuman dia bilang nggak apa-apa, diam aja gitu. Jadi awal mula kesalahpahaman ini terjadi itu dari siapa? Dari dia sih Kak, kalau menurut itu ya Kak, itu dari dia Kak, soalnya masalahnya dia nggak paham untuk diri dia sendiri, apa yang dia lakukan itu salah. Dia pun cuma mau ngomong, coba perbaiki pola hidup dia yang kayak gitu, biar untuk kedepannya gitu dia tuh nggak capek dengan sikap dia sendiri gitu. Bagaimana sih perasaan Putri ketika hubungan Putri dengan teman Putri itu berubah sekarang? Agak sedikit kecewa sih Kak, sedih tibanya, soalnya kita yang dari dulu udah bareng-bareng, kita udah sama-sama, sampai kuliah pun udah sama-sama gitu. Yang awalnya pun berpikiran buat pasti akan asik masa depannya dengan dia, ataupun dunia perkuliahan saya akan bahagia kalau ada dia gitu kan. Kayak kita udah lebih dari teman gitu, udah lebih dari sahabat gitu. Masa iya cuman gara-gara ini dia mau menjauhi pun gitu. Setidaknya kalau misalnya emang ada dari sifat Iput yang nggak dia suka gitu kan, atau yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, atau yang kita ucapkan berdua, ataupun kita saling bertukar pikiran gitu aja sih Pak. Lalu apa yang paling terasa berbeda saat Putri dan teman Putri tidak sedekat dulu lagi? Kayak masa kesepian aja sih Kak. Kayak apa yang kita lakuin berdua, kita sering ketawa berdua gitu, ataupun dengan cara hal sepele gitu kan, kita sering keluar berdua ataupun makan berdua. Ini sekarang kita lakukan sendiri, kayak lebih kesepian aja sih Kak. Putri pernah nggak ada niat untuk pengen memperbaiki hubungan lagi dengan teman Putri? Mau sih Kak, untuk perbaiki hubungan dia dengan yang dulunya jangka pertemanan kita udah cukup lama ya kan Kak. Nah itu mau sih Kak untuk perbaiki hubungan sama dia gitu. Pernah nggak Putri mencoba untuk ngomong ke dia gitu? Sudah Kak, itu udah berusaha ngomong ke dia kan, untuk bertemu dulu dengan dia, udah ikut chat di WA kan, ikut ngomong kayak gini, ayolah kita bertemu berjalan kan, kita selesaikan masalah ini sampai selesai. Tapi dia menolak untuk itu Kak. Gimana sih respon dia tuh waktu Putri ngomong gitu? Ya dia nggak ada Kak balas chat pun gitu, nggak ada, jangankan untuk dibalas kan, dilihat aja enggak gitu. Jadi pemikiran pun mungkin dia nggak mau untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Mungkin dengan posisinya kita saling menjauh aja itu udah lebih dari cukup gitu kan, untuk dia perbaiki perasaan dia lagi gitu. Kalau misalnya emang dia benar-benar tersakiti gara-gara ikut, karena ikut membuka prioritas dia kepada orang lain gitu. Oh berarti awal mula ini terjadi ya karena kesalahpahaman antara Putri dan dengan dia, karena dia tuh sebenarnya udah punya pacar, tapi juga dekat lagi dengan orang lain di kampus gitu. Iya, itu coba mengingatkan dia untuk tidak berperilaku seperti itu gitu. Gimana kalau misalnya lebih baiknya dia untuk
satu-satu atau selesaikan dulu dengan yang satu ini baru kita berangkat dengan yang ini, Iya. supaya tidak ada menjadi kesalahpahaman atau siapa yang tersakiti gitu, supaya nggak ada yang tersakiti. Oh berarti walaupun udah dicoba untuk membicarakan dengan baik-baik, dia pun nggak mau Nggak gitu ya. mau. Gitu. Lalu apa sih yang nantinya ingin Putri lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan teman Putri? Mungkin untuk sekarang itu memberi ruang dulu Kak buat dia sendiri, untuk dia berpikir lagi lebih jauh gitu, kayak dia nenangin diri dia dulu gitu. Kalau misalnya posisinya dia udah selesai dengan dirinya, baru mencoba lagi buat berinteraksi dengan dia ataupun untuk berkata-kata atau berucap dengan dia gitu. Ya mungkin hubungan Putri dengan teman Putri mungkin tidak mungkin kayak dulu lagi gitu, tapi mungkin tidak seharusnya kita jadi musuh gitu kan. Iya, Kak. Mungkin kita yang kayak ya saling sapaan, saling menghormati, tapi yang mungkin tidak sedekat dulu lagi. Mungkin kegiatan kita udah hampir selesai. Jadi apa sih, bagaimana perasaan Putri setelah melakukan kegiatan ini? Perasaan itu setelah melakukan kegiatan ini seperti lebih ringan, lebih relax, dan lebih enjoy aja sih Kak. Apa sih pemahaman baru yang Putri dapatkan dari kegiatan kita ini? Setelah melakukan kegiatan ini, aku dapat memahami bahwa sebenarnya kita lebih tidak dulu untuk menyimpulkan sesuatu atau lebih berfokus dulu untuk bertukar pikiran supaya kita mendapatkan solusi gitu. Lalu apa sih tindakan yang akan Putri lakukan setelah ini? Kepada dia Kak? Iya, dari dia. Tindakan yang aku lakukan kepada dia itu seperti ya, pertama dulu memberi ruang tentunya gitu. Yang kedua, kalau misalnya ada kesempatan, ataupun misalnya kalau dia ada mau untuk mendengarkan lagi, dia pun akan coba bercerita kepada dia, ataupun nanti kalau misalnya akan terjadi lagi perselisihan, akan coba lagi menjelaskan lagi kepada dia gitu Kak. Mungkin sebelum menutup kegiatan kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Iya Kak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Putri yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan kita kali ini. Semoga dari yang kita ceritakan tadi kita mendapat manfaatnya. Terima kasih Putri. Kakak mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan tadi. Kak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.